Sek tenang, untuk giliran, wes. Dadah sek. Alladzina yuqimuna sholat. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Aku ingin jiwa raga Kilo. Kata-kata untuk kemerdekaan hari apa, Bos? Mun? Semoga di tengah kekalahan kita yang bertubi-tubi, kita menjadi manusia yang tiada henti jaya juangnya. Amin. Kata-kata nih. Menyenangkan. Oke, pokoknya warek. Yang penting waras, pokoknya warek. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Marilah estafet rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah amanat Pancasila, tujuan negara, hidup gotong royong. कोई लड़की है जब वो हंसती है, Cak dum dum, cak dum dum, cak dum dum, cak dum dum. कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम. Maaf ya Mas, tak ambil fotonya sampean ya. Mudah-mudahan setelah peristiwa ini beberapa tahun yang akan datang, ketika kalian sampean tuh ada yang seorang perempuan ada yang menyukai kalian, berarti perempuan itu sungguh-sungguh beruntung, karena dari peristiwa ini sampean itu benar-benar pria laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pasangannya sampai rela ke luar negeri dan akhirnya dapat masalah seperti ini ya. Ya mudah-mudahan kedepannya benar-benar ada wanita yang menyukai dirimu, karena di sini kan dirimu itu benar-benar tanggung jawab ya. Oke, sampai di sini. Ayo, saya mau bahas tentang peristiwa ini dan saya nanti mau sedikit story kisah percintaan saya ya. Ya ini yang brengsek, yang fuck itu si perempuan gitu, di usia 37 mau cari apa lagi sih, Feli terus gitu ya, apa nggak capek ya. Di situ sudah ada laki-laki yang mau bertanggung jawab ya, pergi merantau ke Malaysia, baru 2 bulan si laki-laki ini mendapat kabar dari tetangga kalau ada oknum polisi yang tidur di rumahnya ya. Ya mungkin dikerja di sana, mungkin dia ditahan gitu sampai beberapa tahun dulu gitu,
saya pastikan kok si laki-laki ini pun kerjanya pun nggak tenang gitu, karena sudah mendapat kabar seperti itu tuh kayak kerjanya nggak nyaman, nggak tenang, pengen melihat dengan mata kepala sendiri. Ya terbukti setelah 3 tahun akhirnya pulang diam-diam yang memergoki peristiwa si oknum polisi ini tidur di kamarnya, ada motor, ada burung yang digantung ya, selain burung di dalam sempak juga ada burung yang dalam kurungan kandang manuk gitu ya. Mbak di usia 37 loh, mau nyari apa lagi loh. Ini nih ya, kalau saya melihatnya itu, kalau sampai ini apa jengine kan sudah ketahuan nih, kalau pihak kepolisian ini sampai menikahi Anda loh, saya acungi jempol ya. Karena ini si perempuan sudah gini gitu ya, sebelum suami pulang dia itu sudah menikah siri dan sudah intinya mengajukan rapak gitu. Kalau rapak itu kan kayak mudah itu ya, nggak ada pihak laki-laki, yang perempuan cukup datang ke pengadilan dengan alasan si laki-laki tidak bisa dungmi, itu gampang untuk bisa memutuskan pisah sepihak gitu ya. Dengan terjadi seperti itu terus pihak laki-laki tadinya mau menceraikan, tapi sudah duluan si pihak perempuan sudah punya akta cerai gitu. Lah kan gini gitu kan. Saya tuh di sini bukan menertawakan nasib kehidupan orang, tapi yang aduh gimana gitu, kayak gemes emosi, geli mau jitak gitu loh ya. Di usia 37 ibarat kata udah dienakan si suami gitu di rumah, menafkahi anak dan istri gitu, mbak ya dikontrol gitu, kayak pakai terong, kayak yang ada seninya mungkin pakai pare, kayak kalau kurang mantep mungkin bisa request sama si istri untuk pesenin apa itu black mamba, kayak ya yang manual atau yang getar kan ada toh. Nenek sampai kayak gini runyam, anak malu, keluarga besar malu, dan pihak oknum polisi pun nanti mungkin ya mau menikahi itu saya acungi jempol ya. Ya kayaknya kalau melihat saya melihatnya ya mungkin nggak akan dinikahi itu, kayaknya loh tebakan saya gitu ya. Apalagi udah dipermalukan seperti itu, nanti pihak si oknum polisi apa nggak malu keluarganya, hah? Nah, kenapa saya bilang beruntung sih mbak ini gitu? Karena ada laki-laki yang tanggung jawab, ya rela merantau, menahan batinnya, menahan rasa nafsu SX-nya hanya untuk memperbaiki taraf ekonomi gitu, ya. Sedangkan saya sendiri gitu 2 kali itu, nggak ada yang seperti itu ya. Ini sedikit story masa lalu saya, bukan saya menjual kesedihan, karena saya sudah melewati itu semua. Ya sudah, saya berusaha share ke kalian gitu, pelajaran hidup ini bos ya. Oke, yos mas, mudah-mudahan ketika saya ambil foto sampean ya, mudah-mudahan di kedepannya itu ada perempuan yang benar-benar menyayangi ya, karena saya pastikan ini laki-laki tanggung jawab. Jadi ketika ada perempuan yang ya, kalian cukup beruntung gitu ketika nanti jadi pasangan si mas ini gitu ya. Perjuangannya segitunya, tinggal si pihak perempuan aja yang bisa mengontrol nafsu SX-nya. Oke? Mulai berpikir waras ya. Dulu waktu kamu di SMK datang bayarnya bayar apa? Gak ada pak. Belas? Gue kepenak temen sih. Lu kok ngajarin begitu? Dulu
lanjut bikin SMA Negeri Jawa Tengah. Jadi suatu ketika saya nemu model-model Ade Ferdi ini di kampung-kampung dan tidak sempurna. Oke. Kedua, saya mengalami situasi itu. Tapi kita jadi gubernur, aku keliling, saya suka tidur di kampung-kampung teman. Oke, apa problemnya? Miskin. Kenapa? Gak ada sekolah. Nah saat itu suka punya pikir, bisa nggak sih gratis? Tak undang Mas Sekdan Keuangan. Saya pengen buat model. Maka 3 dulu. Purbalingga, Semarang, Pati. Kenapa 3? Saya sadar diri, anggaran saya nggak banyak. Ya nggak berhasil masnya orang. Mimpi saya sebenarnya setiap kabupaten 1, tapi saya pensiun, tak kelakon akhirnya 18. Sekarang di Jawa Tengah ada 18. Kalau semua digratisin gimana? Jadi sejarahnya menarik. Nanti bangun sekolah. Oh enggak, cari sekolah yang sudah bagus. Tahun berikutnya langsung menerima dari keluarga miskin dan diverifikasi. Maka tadi saya tanya, didatangi enggak? Siap didatengin. Itu masyarakat untuk masuknya. Harus miskin, mohon maaf ya. Iya. Maaf ya, dulu angkatan-angkatan dia datang. Ya saat itu gerantes. Maaf ya, kurus. Ada yang datang mas, ada yang nggak pakai ikat pinggang atau mas, Iya. ada yang gede, anggur rafia. Iya. Dan saya temukan, oke Le, sekolah kita kasih tanggung jawab untuk bekerja sama dengan perusahaan besar. Karena tadi Bang Joko aku masuk, ada yang di Jepang, ada di Taiwan, ada yang di Jerman, ada di Korea. Ya. Dulu pikiran saya simpel aja, kenapa SMK tidak SMA? Agar anak-anak ini punya skill langsung kerja. Ternyata dalam perkembangannya enggak, mereka punya mimpi kuliah sekolah lebih tinggi. SMK di teknik undip loh, nggak main-main. Bahkan ada yang waktu di Tegal itu saya datang, saya tidur di rumahnya. Fikal, Bu, aku tak pengen ngomong. Oh, gajinya 12 Pak, luar biasa. Kerja di rumah saya ya, itu Pak, buat bantu ibu Pak, beliin rumah. Terus apa lagi, bayar utang ibu, ada yang buat usaha untuk ibu. Pak Ganjar, anak saya ini kalau ditanya nama orang tamu siapa? Ganjar Pranowo. Karena mungkin ya kayak teman-teman itu kesempatan aja. Kalau orang menengah apalagi mampu, kan dia cari sendiri. Iya. Ya sekarang sekolah aja ke swasta semuanya. Iya. Wah, dia minta ampun. Ya. Dan dia ingin terbaik orang tuanya. Maaf. Secara mampu iya. Maka kita kasihkan affirmative action, tindakan khusus untuk mereka. Kamu bersaing di sini. Untuk dulu sejarahnya. Nggak boleh ketawa, Dek. Dia bukain pintu, papanya pulang. Nggak punya apa lagi. Makanya Mbak Parya yang punya kaki, punya tangan harus banyak-banyak bersyukur ya. Nggak boleh Nakal. Lah apa nakal terus? Nggak usah kayak gitu. Sana Mbak Parya. Pupis. Ini adik tadi lihat apa? Kok ketawa tadi, guling dia karena mungkin belum paham ya, lihat dia guling-guling gitu. Tadi nggak ada kaki, nggak ada tangannya toh, adiknya toh. Satunya satu. Wes, pelan-pelan. Sakit. Kok injek? Wes pelan-pelan. Awan nih kakinya nggak geser. Ya, dengerin mama. Adik kan punya kaki, punya tangan ya, nggak boleh nggak boleh dengerin mama. Tadi kasihan toh, ya.
Tapi saya apresiasi buat keluarganya gitu ya, karena mungkin di situ ada kehangatan keluarga, jadi si anak itu bisa ceria meski dengan keadaan seperti itu gitu ya. Jadi ini sedikit mengedukasi momongan gitu ketika melihat apa Jemputin bapak ya. pinjem. Nggak boleh. Itu buat mana? Nanti kalau dicolek gimana? Sekarang pipis dulu ya. Nanti kalau bapaknya udah tidur ya. Ini sedikit edukasi untuk anak-anak momongan aku ya, ketika melihat seorang anak yang bodinya tidak komplit di situ tetap ceria gitu ya. Oke. Nggak punya apa lagi. Makanya Mbak Parya yang punya kaki, punya tangan harus banyak-banyak bersyukur ya. Nggak boleh Nakal. Lah apa nakal terus? Nggak usah kayak gitu. Sana Mbak Parya. Pipis. Ini adik tadi lihat apa? Kok ketawa tadi, guling dia karena mungkin belum paham ya, lihat dia guling-guling gitu. Tadi nggak ada kaki, nggak ada tangannya toh, adiknya toh. Satunya satu Wes, pelan-pelan. sakit. Kok injek? Wes pelan-pelan. Awan nih kakinya nggak geser. Ya, dengerin mama. Adik kan punya kaki, punya tangan ya, nggak boleh nggak boleh dengerin mama. Tadi kasihan toh, ya. Tapi saya apresiasi buat keluarganya gitu ya, karena mungkin di situ ada kehangatan keluarga, jadi si anak itu bisa ceria meski dengan keadaan seperti itu gitu ya. Jadi ini sedikit mengedukasi momongan gitu ketika melihat apa Jemputin bapak ya. pinjem. Nggak boleh. Itu buat mana? Nanti kalau dicolek gimana? Sekarang pipis dulu ya. Nanti kalau bapaknya udah tidur ya. Ini sedikit edukasi untuk anak-anak momongan aku ya, ketika melihat seorang anak yang bodinya tidak komplit di situ tetap ceria gitu ya. Oke. Hari ini tanggal 14 Agustus 2026. Jadi tadi pas sekitar jam 3:30 atau jam 4 ya, saya tahajud dan saya habis tahajud terus berdoa ya. Dari tahajud sampai berdoa itu, sampai selesai berdoa, ini boleh percaya boleh tidak, secara kasat mata saya digambarkan presiden yang akan terpilih oleh rakyat 2029. Cuma saya belum bisa bilang ya. Saya hanya bisa menyampaikan buat semua, lebih baik rangkullah. Jangan diserang terus. Itu aja pesannya. Saya hanya diminta untuk menyampaikan hal itu aja. Jangan terus-terusan menyerang, karena nanti yang rugi kalian sendiri. Karena secara ini ya, masing-masing ya, secara masing-masing itu belum ada penerus dari kalian. Jadi pesannya, rangkullah, jangan dimusuhin, dirangkul. Oke. Saya minta maaf ya, video Anda saya ambil, saya izin gitu ya, sedikit juga untuk menurut saya ya, apa yang Anda lihat menurut kasat mata Anda, pandangan saya pun tertuju ke arah orang itu ya. Yang kata Anda suruh merangkul, jangan dimusuhi. Kita sebagai orang yang kalah
di Pilpres kemarin ya, sampean kan 02 kemarin, saya 03 gitu, tidak berniat untuk memusuhi ya, yang sekarang orang tersebut masih menjabat dan kemungkinan besar di 2029 akan menjadi capres, karena terdengar selentingan karena presiden sekarang katanya sudah nggak kuat ya. Saya pribadi bukan memusuhi ya, mengkritik ya, memang agak sedikit dengan kata-kata pedas ya. Itu pun bukan hanya untuk orang yang Anda maksud, tapi orang di pemerintahan yang kebijakannya kurang pro terhadap rakyat, saya akan mengkritik pedas. Terus kenapa saya masih memantau orang yang Anda sebut ini ya? Ada unggahan sebuah video seorang ustadz yang merekomendasikan dia sebagai yang menjabat jadi sekarang ini ya. Saya nggak buka dulu. Saya ingin menyentil si penceramah ini ya. Tujuannya apa? Kalau memang di unggahan video si penceramah itu benar kata-katanya, otomatis orang yang Anda maksud itu tidak keinginannya sendiri untuk mencalonkan ya. Nah, dari situ saya ingin menyentil penceramah ini lewat orang yang Anda maksud. Tujuannya apa? Supaya si penceramah ini otaknya waras ya, dan jangan sok-sokan belagu seolah-olah negara ini milik dia. Mungkin cukup segini dulu ya. Anda pernah melihat dengan kasat mata Anda gitu. Mbak ini juga pernah membuat konten video kalau pengacara ini akan rip ya. Saya pernah mensetit juga videonya dulu. Terus tentang artis RA, kata si Mbak ini juga akan masuk ke RS ya. Dan di sini saya juga tidak ingin mencari musuh. Saya ingin menyentil orang yang Anda maksud itu. Saya menyentil orang yang Anda maksud itu supaya si penceramah itu sadar diri ya. Terima kasih Mbak sudah sedikit memberi clue ya. Saya pun melihatnya seperti itu karena yang sekarang katanya sudah nggak sanggup ya. Kita lihat nanti di Pilpres 2029. Hai guys, jadi ini tulang tengkoraknya ini kayak kebanting, kalian bisa lihat ya, ke dalam, masuk ke dalam. Ini udah tepos, ini nggak normal dan ya. Di Bayangkara langsung ke pemakaman, iya dikebumikan. Nah, lalu kita langsung. Aku tidak bisa melawan anakku. Kalau kau mati di tangan suamimu, kalau kau ini bunuh diri atau mati dibunuh, saya tidak bisa mengejar Pak Presiden Prabowo. Saya tidak bisa. Aku lumpuh. Aku tidak bisa jalan. Ini istri seorang oknum polisi ya, yang kematiannya banyak kejanggalan gitu ya. Saya nggak mau bahas terlalu detail. Nanti saya recommended sebuah akun yang di situ membahas tentang kematian Winda ini secara detail ya. Nanti saya tampilkan di akhir video gitu. Di situ detail ya, saya recommended
Kalau ingin tahu lebih lanjut masuk ke akun si Mas Rafa siapa itu ya habis ini saya gini ya, bagi kalian gitu. Oh gini, ada yang ketika saya live ada yang tanya ke saya gitu, kayak enak ya jadi orang kaya, kayaknya enak ya masuk ke keluarga orang kaya. Enggak juga ya, enggak juga ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Contoh satu, ini kasus ini mertuanya itu seorang mantan kejagung ya, dan suaminya pun oknum polisi yang masih aktif. Ini di realita yang pernah saya temui gitu. Nih ada seorang wanita masuk ke keluarga kaya ya, rumah dibuatkan sama pihak laki-laki, nggak kuat mau mengakhiri hidupnya, menabrakkan diri sama untung ketahuan sama tetangga, akhirnya niat itu pun terkonangan ya, tidak terjadi ya. Contoh lagi kasus Nia Ramadhani. Siapa yang kalian belum tahu siapa nama mertua Nia Ramadhani ya? Di orang politik pun sudah tahu siapa mertua Nia Ramadhani. Akhirnya apa ya? Kandas perceraian ujung-ujungnya. Nih ada lagi nih tetangga saya, anak orang kaya, kakaknya itu punya gelar semua, dokter, insinyur, intinya orang sukses semua. Dan si bungsu ini ya tinggal sendiri sama orang tuanya. Tanahnya banyak. Ketika kedua orang tuanya dipanggil Tuhan, dia nggak kuat, mungkin butuh perhatian kakak-kakaknya yang sudah sukses yang ada di luaran sana ya. Ada yang di luar kota, ada yang satu kota. Dia ini laki-laki loh, dia sebatang kara nggak kuat, akhirnya apa? Lari ke rel kereta api. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Paham kan? Ya akhirnya Nisan 2 tengah mawar ya. So bagi kita semua, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini dengan sesuai kapasitas kita ya. Jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, boleh kayak optimis tapi juga lihat kapasitas kita. Oke ya, simpelnya bagaimana cara kita menikmati hidup inilah dengan keadaan kita ya, yang mungkin lagi awur-awuran atau mungkin lagi dihajar dari segi ekonomi atau kisah percintaan. Ya udah nggak usah panjang-panjang, mulai berpikir waras saja ya.